Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Harmoni Ramadan Da'i TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat Allah, terutama nikmat iman dan Islam. Karena itu, selalulah kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang lalai dengan nikmat Allah itu. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambah. Tapi Allah juga mengingatkan kepada kita, bagi siapa yang kufur dengan nikmatnya, maka azabnya sangat pedih. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat dan salam kita mendapat syafaatnya yaumil masar kelak. Pemirsa Harmoni Ramadan Da'i TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini tema yang kita angkat adalah jangan runtuhkan pilar agama. Apa itu pilar? Pilar adalah tiang. Setiap rumah kalau tidak ada tiang, maka rumah itu tidak akan jadi terbangun. Karena itu, kalau di antara kita merasa bahwa pilarnya mau runtuh, maka segera kita akan mengganti pilar itu. Dunia ini juga, dunia ini pilarnya adalah gunung-gunung. Gunung-gunung adalah pilar dunia ini. Makanya ketika gunung-gunung ditebas, maka apa yang terjadi? Alam murka dengan kita.
karena pilarnya sudah hilang. Nah, dalam konteks inilah kita mencoba apa sesungguhnya pilar agama itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "As-sholatu imanuddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin." Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, berarti dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia meruntuhkan agama. Karena itulah kewajiban sholat ini mesti, khususnya bagi laki-laki. Bagi laki-laki yang muslim, sholat itu wajib. Tapi tidak bagi perempuan. Ada beberapa rukhsah yang menyebabkan seorang perempuan itu tidak diwajibkan sholat. Sementara bagi laki-laki tidak ada rukhsah. Bahkan ketika dia dalam keadaan sakit pun, dia harus melaksanakan sholat. Kenapa sholat bisa menegakkan agama? Karena orang yang sholat adalah orang yang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca sejarah tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya hasil dari Mi'rajnya Rasulullah itu adalah sholat. Allah yang langsung memberikan tugas, kewajiban kepada Rasulullah, yaitu sholat. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain yang diperantarai oleh malaikat Jibril. Tapi tidak dengan sholat. Ini membuktikan bahwa sholat itu maha penting. Karena itu jangan diantara kita yang merasa sepele, lalai dengan sholat. Karena orang yang tidak sholat, orang yang melalaikan sholat, maka dia termasuk dalam kategori orang-orang yang meruntuhkan agama. Harmoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan Allah. Karena itulah masing-masing kita harus meyakini diri bahwa sholat harus disempurnakan. Banyak orang yang sholat tapi sholatnya tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak ada pengetahuan tentang dirinya mengenai sholat itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dia mengatakan, sholatlah sebagaimana aku sholat. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Karena itu, mari kita mengikut sholatnya Rasul. Jangan kita mengikut apa yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita melaksanakan sholat dengan sempurna, maka sesungguhnya jalan ke surga merupakan jalan yang bisa kita lalui. Karena apa? Karena nanti hisab pertama kali yang akan dilakukan kepada manusia bukan sedekahnya, bukan puasanya, tapi sholatnya. Orang yang sholatnya sempurna, maka akan mudah baginya untuk bekerja atau sampai ke surga. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, maka dilihat ada tidak amalan-amalan yang bisa menyempurnakan bolongan-bolongan sholatnya itu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jadi sebenarnya pilar yang utama yang harus kita jaga adalah sholat. Kalau sholat tidak kita jaga, maka runtuhlah semua. Banyak orang yang mengatakan bahwa apalah itu sholat. Padahal sebetulnya ketika dia mengatakan apalah itu sholat, berarti dia sudah melalaikan sholat itu, melemahkan kewajiban sholat itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
maka Allah mewajibkan awalnya agar umat Nabi Muhammad ini melaksanakan sholat sebanyak 50 rakaat. Tapi untungnya pada saat Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa memohon kepada Rasulullah agar dia mau meminta diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah yang 50 rakaat itu menjadi 5 waktu. Jadi betapa cintanya Allah sebetulnya kepada hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Karena itulah ketika Allah memberikan keringanan, bukan berarti kualitas sholat kita itu berkurang, tidak. Tapi Allah memberikan keringanan kepada hambanya karena memang dia tahu hambanya ini sangat berat untuk melaksanakan sholat. Kalau sudah runtuh, maka selesailah semua. Ibarat bangunan tanpa ada pilarnya, maka bangunan itu akan runtuh. Sebagai contoh, ketika terjadi di WTC sempat terjadi runtuh 2 gedung yang sangat tinggi. Pilarnya runtuh, maka semua bangunan yang ada menjadi runtuh. Itulah kalau seandainya kita tidak melaksanakan sholat. Karena sholat itu penting. Sholat merupakan bagian utama dari kehidupan kita. Kita diawali dengan sholat dan diakhiri dengan sholat. Karena itu ketika Isra Mi'raj, Rasul itu memulai perjalanannya dari masjid ke masjid, dari sholat ke sholat. Maka orang yang musafir itu juga disunatkan untuk sholat safar. Orang yang berangkat menuju tempat-tempat yang lain, maka diwajibkan juga atau disunatkan juga untuk melaksanakan sholat. Karena itulah mari kita sholat, jangan tinggalkan untuk sholat kita ini. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah jelaskan bahwa sholat itu adalah pilar agama. Bagi mereka yang tidak sholat, berarti mereka telah meruntuhkan agama itu. Ada satu kisah yang menarik yang sebetulnya bisa menjadi contoh bagi kita, menjadi hikmah dalam hidup kita. Di Tanah Suci pernah ada seorang wanita yang meninggal dunia. Umurnya kira-kira 40 tahun. Orang tahu bahwa wanita ini tidak pernah sholat. Maka walaupun dia tidak pernah sholat, fardu kifayah tetap dilaksanakan. Pada saat dia hendak dikuburkan, ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Karena di dalam kuburnya itu ada ular besar yang menunggu jenazahnya. Maka tentu saja orang-orang kaget dengan apa yang mereka lihat. Lalu mereka berusaha agar ular itu pergi dari kuburan tersebut. Tapi ular itu tidak pergi. Akhirnya masyarakat membuat kuburan lagi atau membuat tempat lagi. Maka setelah selesai kuburan itu, jenazah itu lalu dikirim ke kuburan tersebut. Apa yang terjadi? Lagi-lagi di dalam kuburan itu ada ular seperti ular yang tadi mereka lihat. Agak aneh memang, tapi itulah kenyataan. Tapi akhirnya ular itu diusir dan ular itu akhirnya hilang, pergi. Maka jenazah itu lalu dikuburkan. Tapi ada keanehan yang lain. Ketika jenazah itu sudah dikuburkan, ular yang tadi hilang tiba-tiba muncul kembali.
Lalu dia langsung merangkul, membelit jenazah itu. Dan apa yang terjadi? Tulang-tulang wanita itu akhirnya nampak seperti apa yang terlihat oleh orang-orang. Ini membuktikan bahwa azab bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat itu tidak hanya terjadi pada saat di akhirat saja, tapi di dunia juga terjadi. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan Allah. Karena itulah, kalau kita membaca beberapa referensi yang ada beberapa siksaan yang muncul bagi orang-orang yang tidak sholat. Di sana dijelaskan bahwa ada 6 siksaan bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat. Yang pertama, dicabut keberkahan umurnya. Jadi kalau kita tidak sholat, Allah akan mencabut keberkahan umur. Yang kedua, dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Maka orang yang sholat itu, walaupun dia cantik wajahnya, maka orang yang melihat itu tidak seperti kecantikan wajahnya. Ada sesuatu yang hilang dari wajahnya, auranya. Karena Allah telah menghilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Yang ketiga, siksaan bagi orang yang tidak sholat di dunia adalah segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak sholat, maka tidak ada apa-apanya. Yang keempat, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tidak mendapatkan bagian doa dari orang-orang yang soleh. Dan yang keenam, akan dibenci oleh kebanyakan orang. Ini siksaan di dunia. Lalu apa siksaan ketika dia berada di dalam kubur? Ketika dia meninggal, maka Allah juga memberikan siksaan kepada orang-orang yang tidak sholat itu. Apa saja siksaannya? Mati dalam kondisi terhina, mati dalam kondisi lapar, mati dalam kondisi haus. Dan ketika dia berada dalam kubur pun, dia mendapat siksaan. Apa siksaannya? Kuburnya menyempit sehingga tulang-tulang rusuknya bersimpangan. Kemudian ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidupnya bergelimpang di atas bara. Kemudian di alam kubur akan ditemani ular besar, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali siksaan yang diterima oleh Allah oleh orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Jadi sholat ini bukan persoalan yang ringan, bukan persoalan yang sepele, ini berat. Karena itulah Allah tadi mengatakan, berfirman, orang-orang yang sholat, orang-orang yang sabar adalah berat. Sholat itu berat walaupun dilihat ringan. Sabar itu berat walaupun sesungguhnya kita sering mengatakan, aku bisa bersabar. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari konteks ini, lagi-lagi saya mengingatkan kepada kita bersama bahwa jangan lalaikan sholat. Ramadan ini memberikan kita pendidikan untuk tetap mengingat Allah, untuk tetap sholat. Kalau di dalam Ramadan kita sibuk melaksanakan sholat tarawih, yang sholat tarawih itu adalah sholat sunat, maka seharusnya setelah Ramadan kita belajar dari apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan itu, yaitu melaksanakan sholat wajib. Kalau sholat sunat saja kita bisa berjamaah di masjid, lalu bagaimana dengan sholat wajib kita? Apakah kita tidak pantas untuk sholat berjamaah di masjid? Karena itulah, lagi-lagi saya mencoba mengingatkan kita bahwa pentingnya sholat itu. Bagaimana Allah menghinakan
perempuan yang berusia 40 tahun itu ketika dia meninggal dunia. Alam pun tidak menerima perempuan tersebut. Bahkan Allah menyediakan baginya ular yang cukup besar. Ini merupakan suatu ujian bagi kita agar jangan melalaikan sholat. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah pilar agama. Selagi kita sholat, maka kita menegakkan agama. Tapi kalau kita tidak sholat, maka tidak ada bedanya kita dengan orang lain. Kita tidak bisa membedakan mana muslim dan mana non-muslim. Karena sholat itulah yang membedakan antara muslim dengan non-muslim. Jadi kalau kita tidak sholat, samalah kita seperti orang yang non-muslim. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalau ada di antara umat muslim yang tidak sholat, maka sesungguhnya dia sudah kafir. Dia sudah ingkar. Karena apa? Karena sholat adalah satu kewajiban. Maka ketika umat Islam tidak melaksanakan sholat, berarti dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, mari kita selalu untuk sholat dimanapun kita berada. Karena kita tidak tahu kapan kita hidup di dunia ini lagi. Boleh jadi hari ini kita hidup, besok kita sudah meninggal dunia. Bulan depan kita masih hidup, bulan depan lagi kita bisa meninggal dunia. Jangan ditunda-tunda untuk berbuat baik, terutama ketika melaksanakan ibadah sholat. Karena bagaimanapun, tadi saya sudah katakan, amalan yang pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka amalan-amalan yang baik pasti akan mengikut. Tapi kalau sholatnya tidak sempurna, belum tentu. Atau sholatnya tidak ada, maka belum tentu amalan-amalan baik yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, lagi-lagi di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan rasa keimanan kita, rasa syukur kita, agar kita bisa menjadi orang-orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Orang-orang yang takwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Oleh karena itu, mari kita sholat, jalani sholat, karena sholat adalah kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh